was searching for himself. So you're a leather now. I'm a leather? Yeah, leather tramp. Chris. Di tahun 2007, sebuah film mengenai petualangan panjang seorang pemuda meledak di pasaran. Film garapan Sean Penn tersebut kemudian berhasil masuk ke dalam berbagai nominasi penghargaan film ternama dunia. Apa yang membuatnya menjadi begitu menarik untuk ditonton? Selain efek kamera yang ditampilkan, ternyata film ini berdasarkan kisah nyata seorang pemuda bernama Christopher Johnson McCandless. Sang sutradara juga harus menunggu selama 10 tahun untuk mendapatkan izin dari keluarga McCandless untuk memproduksi film tentang anak mereka. Siapakah sebenarnya Christopher Johnson McCandless? Pada tanggal 12 Februari 1968 di El Segundo, California, lahirlah seorang anak yang ternyata berbakat menjadi seorang petualang sejati. Bagaimana tidak, saat usianya masih berusia 4 tahun, Christopher sudah berkeliling 6 blok jauhnya dari rumah pukul 3 pagi. Ia kemudian ditemukan di dapur salah satu rumah tetangga pagi harinya. Masa kecil yang dilewati Chris dan adiknya Karini tidak seperti anak seusianya. Mereka sering melihat pertengkaran kedua orang tuanya hingga terjadi kekerasan yang diterima oleh sang ibu hanya karena persoalan sepele seperti rasa cemburu. Di tahun 1976, keluarga McCandless pindah ke Washington DC dan menetap di Virginia karena pekerjaan kedua orang tua Chris. Ayahnya, Walter McCandless, dahulu adalah orang jenius yang bekerja di NASA dan bertugas melakukan desain sistem radar satelit Amerika, saingan dari Sputnik Rusia. Sedangkan sang ibu, Wilhelmina McCandless, bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan pesawat terbang ternama di Amerika. Namun mereka kemudian beralih profesi dan membuka perusahaan konsultan. Dari sanalah kehidupan keluarga ini berubah. Karir dan harta seolah menutup mata Wolf dan Billy. Hingga pertengkaran semakin sering terjadi dan sempat terbersit keinginan mereka untuk bercerai. Sejak kecil, Chris dikenal sebagai anak dengan kemauan yang keras, digabungkan idealisme teguh dan ketahanan fisik yang baik saat menginjak remaja. Sewaktu menginjak sekolah menengah atas di Wilbur Tucker Woodson High School, Fairfax, Virginia, ia menjabat sebagai kapten tim lintas negara dan mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengobati spiritualitas mereka dengan berjalan kaki. Chris lulus di tahun 1986, lalu meluapkan kegembiraannya dengan membeli sebuah mobil bekas yang ia bawa pergi ke California selama musim panas. Di sana ia bertemu dengan keluarga teman lama kedua orang tuanya dan menemukan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata sang ayah Wolf sudah menikah dengan seorang wanita bernama Marcia saat bertemu dengan ibunya dan memiliki 6 anak. Bahkan saat Chris lahir, Marcia juga melahirkan anak sah Wolf. Sekembalinya dari California, Chris menceritakan tentang fakta yang ia dapatkan kepada adiknya dan berjanji untuk tidak memberitahu kepada Wolf dan Billy jika mereka sudah mengetahui cerita cinta sebenarnya. Spekulasi pun berkembang karena cerita masa lalu kedua orang tua Chris lah yang merubah pemikirannya. Memasuki bangku kuliah, Chris termasuk anak yang cerdas. Hingga saat lulus dari Emory University bulan Mei tahun 1990, Chris mendapat predikat cum laude atau lulus dengan nilai sempurna dari jurusan sejarah dan antropologi. Kelulusan ini kemudian menjadi awal dari petualangan panjangnya. Tak lama setelah hari kelulusannya, Chris yang tinggal di apartemen berpisah dengan kedua orang tua dan adiknya mulai menyusun rencana untuk perjalanan menuju Alaska. Tidak menggunakan pesawat, melainkan berpetualang tanpa uang sepeser pun. Secara pemikiran, ia dipengaruhi oleh karya-karya Jack London, Leo Tolstoy, dan Henry David Thoreau yang membuatnya bermimpi untuk meninggalkan masyarakat dan melakukan perjalanan seperti Thoreau. Seluruh kartu identitas ia musnahkan untuk meninggalkan jejak. Uang tabungan yang ia miliki sebesar 24.000 US dollar juga disumbangkan kepada Oxfam International, sebuah yayasan amal yang berjuang melawan kelaparan. Hari itu pun tiba.
tanpa pemberitahuan kepada kedua orang tuanya, Chris berangkat untuk memenuhi impiannya hidup di Alaska. Dalam perjalanan pertama, saat ia beristirahat di dalam mobil, tiba-tiba sebuah banjir bandang melanda dan merusak mobilnya. Keesokan harinya, Chris pergi meninggalkan mobil dan membuang plat nomor agar tidak mudah dilacak. Selama perjalanan, ia bertemu dengan banyak orang dan memperkenalkan diri sebagai Alexander Supertramp. Supertramp sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pengembara super. Melewati Arizona, California, dan South Dakota, Alex, nama baru Chris, sempat bekerja di sebuah ladang gandum di Carthage milik Westerberg. Menumpang pada mobil satu ke mobil lain, pada tahun 1991, ia menyusuri sungai terpencil yang membentang dari sungai Colorado ke Teluk California menggunakan kano. Sempat tinggal di Goa selama 36 hari, Alex kemudian menuju Meksiko melalui katup bendungan Morelos dan melabuhkan kano di gurun dan menumpang sebuah mobil menuju Golfo. Setelah menempuh panjang perjalanan, keinginan Alex selama bertahun-tahun untuk hidup di padang gurun Alaska dan jauh dari peradaban untuk menemukan dirinya tercapai. Pada bulan April tahun 1992, Alex menumpang dari Enderlin, North Dakota menuju Fairbanks, Alaska. Ia terakhir terlihat dalam keadaan hidup pada tanggal 28 April 1992 oleh Jim Gallin. Penduduk lokal yang memberi tumpangan dari Fairbanks ke bagian terdekat Stampede Trail. Gallin merasa prihatin lihat kondisi Alex yang membawa perbekalan minim, bahkan tak membawa kompas dan arloji. Saat ditanya, ia juga tidak memiliki pengalaman hidup di semak-semak Alaska yang cenderung berbahaya. Gallin pun berulang kali mencoba membujuk Alex untuk menunda perjalanannya dan menawarkan diri mengantar ke Anchorage, membeli peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan. Namun Alex menolak tawaran dan bantuan Gallin, kecuali sepasang sepatu karet, 2 sandwich tuna, dan sekantong keripik jagung sebagai perbekalan makan sementara. Lalu bagaimana cara Christopher Johnson McCandless alias Alexander Supertramp bertahan hidup di Alaska? Konon, ada peristiwa yang membuat Alex ingin kembali ke kota tempatnya tinggal selama ini. Saksikan kisah selanjutnya esok hari di jam yang sama.